Nah, di Indonesia nih ya, kita udah tahu dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan ya Bang. Dan meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat kita pungkiri mungkin ada sedikit terjadi konflik nih ya Bang ya. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu kepada Bang Samsuri boleh dijelaskan dulu mengenai tema kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Sri. Seperti yang dikatakan Sri tadi, sebenarnya yang betul persoalan perselisihan antara pekerja dan pengusaha itu memang sering dan kerap terjadi. Apalagi memang di tengah masa ini kita cukup sedang ditimpa oleh sebuah musibah, yang mana musibah ini kita sebut dengan COVID-19 kan. Yang mana oleh karena COVID-19 ini cukup memiliki dampak yang begitu luas, baik terhadap aspek kesehatan, aspek agama, aspek pendidikan, bahkan tidak kalah penting tentu terhadap aspek ekonomi, yang mana dampaknya oleh karena pandemi ini banyak sekali pembatasan kegiatan. Misalnya kegiatan kalau dalam hal ekonomi tentu kegiatan-kegiatan yang produksi. Kemudian dan tak kalah penting juga di zaman yang sekarang ini, zaman yang begitu pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan banyak fenomena yang dulunya suatu pekerjaan itu dikerjakan oleh manusia sendiri, dan sekarang karena teknologi tadi justru alat yang melakukan pekerjaan itu. Banyak hal, misalnya dulu yang pekerja pabrik pabrik rokok misalnya, dulu masih dikerjakan tangan manusia. Sekarang sudah mesin, pabrik makanan. Atau yang lebih dekat mungkin yang kita lihat, misalnya saja yang sering kita saksikan, misalnya transaksi keuangan di bank yang dulunya mungkin melalui teller, sekarang sudah muncul mesin ATM yang tidak hanya menarik tapi sudah bisa melakukan secara tunai. Nah, kedua hal ini mengakibatkan itu tadi, pemutusan hubungan kerja itu merupakan suatu ancaman. Nah, untuk itu sebenarnya begini, Sri, bahwasanya pekerja dan pengusaha itu kan harusnya memiliki kedudukan yang seimbang. Kedudukan yang seimbang, yang mana karena si pekerja membutuhkan gaji, upah, kemudian si pengusaha juga membutuhkan orang-orang dalam hal menggerakkan usahanya. Ini harusnya merupakan suatu perjanjian yang seimbang. Namun secara praktek tidak selalu demikian, karena memang kelangkaan lapangan pekerjaan ya. Mungkin posisi pekerja atau buruh ini selalu di bawah daripada si pengusaha itu sendiri. Tetapi sebagai bentuk perlindungan, negara tentu melindungi masyarakatnya, dalam hal ini adalah buruh atau pekerja, melalui undang-undang. Nah, baik itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang kita kenal dengan istilah Omnibus Law. Nah, kemudian tetapi malam hari ini Sri, kita tidak akan membahas terkait dengan perdebatannya ataupun hal-hal lain yang diatur, karena undang-undang ini kan mengatur cukup luas ya, mulai dari jam kerja, cuti, dan lain sebagainya. Nah, kalau malam hari ini kita hanya terfokus kepada terkait dengan persoalan hubungan kerja, bagaimana alasan-alasan yang dibenarkan, bagaimana caranya, dan kemudian kalau ada persoalan bagaimana penyelesaiannya, kira-kira gitu Sri. Oke, rekan Rau. Nah, kalau gitu pada malam hari ini masih bersama kita, dan kita break dulu sebentar ya rekan Rau.
Dan untuk rekan Raw yang mungkin sudah memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, boleh silahkan dikirimkan melalui via WhatsApp kita di 0822 99996105. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Tentunya kita masih di talk show dengan tema penyelesaian hubungan industrial terkait persoalan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disingkat dengan PHK ya. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa terkait tema kita. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang sudah memiliki pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini, boleh silahkan dikirimkan melalui via chat WhatsApp kita di 0822 9-nya 4 kali 6105 ya rekan Raw. Sri ulangin di 0822 99996105. Nah, kalau gitu kembali kita lanjutkan pembahasan bersama Bang Samsuri Azhari Nasution. Oke, baik. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya hubungan antara si pengusaha dan pekerja itu harusnya memiliki suatu hubungan yang horizontal ya, artinya seimbang, tidak ada yang lebih unggul gitu kan. Namun dalam praktek memang kita sering temukan bahwasanya posisi pengusaha itu selalu di atas dibanding pekerja. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat suatu perlindungan terhadap pekerja ini khusus terkait PHK agar tidak adanya suatu tindakan yang sewenang-wenang. Jadi pengusaha itu tidak bisa main asal PHK, harus berdasarkan ketentuan daripada peraturan itu. Jadi hak-hak daripada si pekerja ini terlindungi. Adapun beberapa hal yang merupakan alasan yang diperbolehkan untuk melakukan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Yang pertama adalah perusahaan itu bangkrut. Itu ya alasan yang pertama. Kemudian tutup karena rugi. Yang kemudian ada perubahan status perusahaan. Kemudian pekerja melanggar perjanjian kerja. Kemudian ada lagi pekerja melakukan kesalahan berat. Pekerja memasuki usia pensiun. Pekerja mengundurkan diri. Pekerja meninggal dunia dan pekerja mangkir. Nah, itu yang diatur dulu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan tentang ketenagakerjaan. Namun setelah pembaharuannya di dalam undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ada beberapa penambahan selain daripada hal yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa hal penambahan, antara lain adalah perusahaan itu melakukan penggabungan atau peleburan. Misalnya perusahaan yang dulunya 2 perusahaan kemudian digabungkan menjadi 1 gitu kan, itu diperbolehkan. Kemudian perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah adanya kerugian. Nah, sebenarnya alasan ini melalui undang-undang Omnibus Law ini cukup kurang memberikan kepastian hukum menurut saya. Kenapa? Karena alasan efisiensi ini tidak membuat tolak ukur yang pasti gitu kan. Jangan sampai yang tadinya para pekerja yang harusnya negara melindungi kan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, melalui pasal ini justru pengusaha melakukan kesewenang-wenangan itu kan melalui pasal ini. Nah, ini kan terlalu tidak bisa diukur. Bisa saja misalnya satu pengusaha mengatakan saya PHK karena untuk demi efisiensi katanya kan. Nah, untuk itu mungkin sebagai catatan di dalam pasal ini harusnya pemerintah itu harus membuat aturan atau indikator lah paling tidak. Kira-kira bagaimana gambaran kalau misalnya alasan yang tadi kan misalnya perusahaan bangkrut ya kan, tutup, itu kan jelas tidak beroperasi artinya nyata nampak dia kan. Sedangkan kalau misalnya alasan perusahaan melakukan efisiensi ini menurut saya merupakan suatu pengertian yang multitafsir. Kemudian selain daripada itu
alasan PHK juga bisa diberikan kepada pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan akibat kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, ini juga sebenarnya saya kurang relevan ya. Artinya begini, bagaimana mungkin seorang pekerja yang telah mengabdi dalam suatu perusahaan itu, yang mungkin sudah cukup lama, oleh karena adanya kecelakaan yang mengakibatkan dia cacat misalnya, tidak bisa bekerja lagi. Nah, lantas bagaimana dia untuk melangsungkan pekerjaannya, kehidupannya, kan membutuhkan keluarganya. Artinya begini, harusnya ini tidak harus dijadikan suatu alasan dalam PHK. Karena apa? Justru sebaliknya, andai kata misalnya ada pekerja yang sakit, cacat atau karena kecelakaan kerja, justru harusnya dibuat lebih diberikan keringanan, bukan malah PHK kan. Misalnya katakanlah contohnya, misalnya dulu dia sebagai operasional, misalnya karena misalnya ada kecelakaan kerja, dia cacat, tidak mampu melakukan pekerjaannya semula, misalnya dipindahkan ke bagian administrasi contohnya kan. Kira-kira diukurlah apa kira-kira pekerjaan yang pas dan mampu yang bisa dikerjakannya kan, tidak justru malah main PHK-nya. Saya rasa kedua alasan ini yang diatur dalam undang-undang perlu untuk kita review lagi ya, agar seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pengusaha itu sendiri terhadap pemutusan hubungan kerja. Nah, di luar daripada alasan yang saya sebutkan di atas, maka itu tidak dibenarkan. Apabila misalnya pengusaha memberhentikan seseorang melakukan PHK karena dengan alasan ketidaksukaan saja misalnya terhadap pribadi, ya itu tidak dibenarkan. Maka si pekerja bisa saja menggugat itu. Nah, nanti saya akan jelaskan pada tahap berikutnya kalau ada persoalan terkait hubungan kerja ini kira-kira bagaimana caranya. Nah, itu yang pertama tentang alasan di dalam hal pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana cara mekanisme. Jadi memang ada cukup perbedaan yang relevan ya antara yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan undang-undang yang Omnibus Law sekarang. Kalau dulu melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bahwasanya PHK itu harus melalui penetapan pengadilan untuk pengadilan berkaitan dengan hubungan industrial. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini bahwasanya pengusaha itu diwajibkan untuk mem-PHK itu melalui pemberitahuan surat, itu selambat-lambatnya 14 hari sebelum PHK. Nah, kemudian si pekerja itu diberikan hak untuk menjawab atau untuk untuk merespon lah, bisa menolak misalnya dalam bentuk tolakan gitu kan terhadap persoalan PHK ini. Jadi kalau tidak ada bentuk tertulis itu, maka itu bukan cara-cara yang dibenarkan. Artinya sebagai contoh misalnya si pengusaha mengatakan atau pimpinan dari perusahaan itu mengatakan, oke, mulai besok kamu tidak usah kerja lagi gitu kan. Ternyata hal demikian itu tidak boleh dan tidak bisa. Walaupun misalnya si pekerja ini tidak bekerja ketika si pengusaha menyampaikan ucapan yang demikian, maka hak-haknya sebagai pekerja itu terus harus mengalir sama dia. Artinya harus didapatnya termasuk upah. Ya, karena apa? Karena memang itu belum dihitung daripada hari di mana dia terakhir bekerja. Harusnya cara yang benar adalah memberikan surat pemberitahuan. Nah, itu terkait dengan cara. Nah, yang tidak kalah penting dan cukup banyak ada konflik lah ya terkait PHK ini, sebenarnya masalah hak. Ada beberapa hak yang harus didapatkan seorang pekerja ketika mengakhiri hubungan kerjanya. Yang pertama itu ada yang kita kenal dengan uang pesangon.
uang pesangon ini besarannya tentu kalau berdasarkan undang-undang ini dihitung, misalnya kalau masa kerja kurang dari 1 tahun maka besarannya 1 bulan upah. Kemudian masa kerja 1 tahun kurang 2 tahun maka dibayar 2 bulan upah. Nah itu besar, dan sampai seterusnya itu besaran mengenai uang pesangon. Jadi ketika misalnya seseorang pengusaha memberhentikan seorang pekerja, maka dia harus juga memikirkan terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan, termasuk uang pesangon. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya dengan uang penghargaan masa kerja. Jadi uang penghargaan masa kerja ini itu besarannya dihitung berdasarkan masa kerja. Kalau yang diatur dalam undang-undang, misalnya ketika seorang bekerja 3 tahun lebih kurang dari 6 tahun, maka dia berhak untuk mendapatkan 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 6 tahun lebih tapi kurang dari 9 tahun, maka dia mendapatkan 3 bulan upah. Gitu seterusnya. Mungkin secara detail lengkapnya teman-teman nanti bisa langsung saja buka undang-undangnya. Artinya yang ingin saya gambarkan di sini pada diskusi ini, bahwasanya itu ada hak-hak yang harus didapatkan, baik uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga adalah uang penggantian hak. Kalau uang penggantian hak ini itu terkait misalnya dengan cuti yang belum diambil, kemudian ongkos pekerja ke tempat dia semula, misalnya kan tidak banyak, misalnya dia bekerja di ibu kota Jakarta misalnya, sementara alamat ataupun keluarganya berada di kampung, maka ketika terjadi PHK maka si pengusaha ini wajib memberikan ongkos ataupun transport lah sebagai bentuk uang penggantian hak. Itu terkait dengan hak-hak yang didapatkan oleh si pekerja ketika di PHK. Namun Sri melalui PP nomor 35 tahun 2021 ternyata di dalam hal pembayaran uang pesangon ini juga diberikan dibuat klasifikasi. Setidaknya ada 5 bentuk klasifikasi terkait dengan pembayaran uang pesangon ini berdasarkan alasan-alasan PHK. Misalnya yang pertama, kalau pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan undang-undang pesangon apabila dengan alasan misalnya perusahaan melakukan penggabungan, pengalihan perusahaan melakukan efisiensi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, si pekerja ini berhak mendapat uang pesangon setengah kali ketentuan uang pesangon dalam ketentuan yang tadi, maka dengan alasan misalnya perusahaan tadi melakukan efisiensi, kemudian perusahaan tutup akibat melakukan kerugian, kemudian perusahaan pilot, itu terkait dengan klasifikasi misalnya mendapat setengah kali ketentuan uang pesangon. Ada lagi klasifikasi berikutnya adalah ketika pekerja berhak atas uang pesangon 3/4 daripada uang pesangon, misalnya dengan alasan apabila mengalami perusahaan itu force majeure atau keadaan memaksa yang tidak menyebabkan perusahaan tutup. Misalnya contoh, salah satu perusahaan terjadi kebakaran misalnya, sehingga karena terjadi kebakaran dia tidak bangkrut memang, tapi untuk sementara dia tidak melakukan kegiatan aktivitas misalnya, maka dia mem-PHK beberapa orang misalnya. Kemudian ada klasifikasi yang keempat, mendapat 1/3/4 dari ketentuan uang dari uang pesangon dari 1/3/4 kali ketentuan uang pesangon sebagaimana yang diatur dalam undang-undang apabila memasuki usia pensiun. Kemudian yang kelima, pekerja berhak atas uang pesangon 2 kali dari ketentuan uang pesangon dalam undang-undang
Omnibus Law, misalnya ketika pekerja meninggal dunia atau pekerja sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja. Artinya melalui PP ini pembayaran uang pesangon itu pun besarannya itu diklasifikasikan, dihitung berdasarkan apa alasan menjadi PHK. Jadi ketika kita mengetahui alasannya, lantas dari situ nanti kita bisa menghitung berapa hak yang seharusnya didapatkan. Tapi yang poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya orang yang mengundurkan diri, si pekerja itu tidak mendapatkan uang pesangon. Nah, ini yang bahaya sebenarnya, Sri. Banyak terjadi di lapangan itu, ataupun akal-akalan tanda kutip pengusaha-pengusaha yang nakal membuat suatu cara yang seolah-olah si pekerja ini mengundurkan diri agar tidak membayar pesangon. Misalnya sebagai contoh, dia menambah beban kerja si pekerja. Misalnya dari hal seperti biasanya, misalnya dia hanya melakukan tugas A saja, tapi sebenarnya pengusahanya sudah tidak suka dengan dia, misalnya ditambahlah tekanan kerjanya, beban kerjanya, atau penarikan fasilitas-fasilitas, yang artiannya dia secara tidak langsung dibuat tidak betah bekerja di perusahaan itu, sehingga karena ketidakbetahnya maka mengundurkan diri. Kemudian oleh karena dia mengundurkan diri, maka si pengusaha tidak wajib membayarkan uang pesangon itu kan. Kemudian selain daripada itu, ada juga yang berbentuk memberikan iming-iming, dalam artian mekanismenya Anda harus buat surat pengunduran diri gitu kan. Padahal perintahnya sebenarnya dari si pengusaha, si pekerja sebenarnya masih ingin bekerja, tapi karena dengan iming-iming atau karena dengan suatu hal tertentu, atau bahkan ada yang dengan tekanan, si pekerja dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri kan. Nah, ini bahaya sekali. Jangan selaku pekerja atau pekerja itu kita jangan mau ketika misalnya ada arahan disuruh mengundurkan diri misalnya. Sebenarnya hal ini adalah suatu trik-trik saja yang tujuannya adalah itu tadi, untuk menghindari hak-hak yang harusnya didapatkan, yaitu tentu uang pesangon. Kira-kira gitu sih. Oke, baik rekan Rau, dan nanti bakal kita sambung kembali terkait tema kita pada malam hari ini bersama Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk rekan Rau yang sudah punya pertanyaan, boleh silahkan dikirim pertanyaan Anda melalui via WhatsApp di 082299996105. So just stay in 105 Raw FM Your Lifestyle. FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Tentunya masih di talk show dengan tema penyelesaian hubungan industrial terkait persoalan pemutusan hubungan kerja atau PHK ya rekan Raw. Nah, tadi kita sudah bahas tentang PHK ini, dan ini sudah masuk di segmen ketiga, yaitu mungkin cara penyelesaian terkait pemutusan hubungan kerja dan juga kesimpulan. Nah, kepada Bang Samsuri kembali Sri persilahkan. Oke, baik Sri. Sebenarnya persoalan terkait PHK ini sebenarnya itu hanya sebatas substansial saja. Itu pertama terkait dengan persoalannya ataupun alasannya. Mungkin si pekerja tidak menerima ketika dia di PHK, atau alasan yang kedua yaitu terkait dengan besaran hak yang semestinya didapatkan, atau akan lebih parah lagi, sama sekali misalnya si pekerja ini tidak mendapatkan haknya padahal dia harus kehilangan pekerjaannya. Nah, di dalam persoalan ini setidaknya itu ada 3 tahapan dalam melakukan penyelesaiannya. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah bipartit. Bipartit ini adalah suatu mediasi lah antara si pengusaha maupun serikat pengusaha, atau si pekerja dengan si pekerja ataupun si serikat pekerja. Makanya sebenarnya penting
terhadap perusahaan-perusahaan yang khusus terhadap jumlah karyawan yang memiliki karyawan yang besar, yang banyak, harusnya mempunyai serikat pekerja. Itu tadi, ketika ada keluhan-keluhan pekerja terhadap segala persoalan, mau baik terkait dengan masalah-masalah jam kerja atau lain sebagainya, bahkan terhadap PHK ini, itulah gunanya serikat pekerja tadi kan, tempat mengadu. Nah, serikat pekerja inilah nanti yang akan melakukan mediasi misalnya dengan si pengusaha. Tentu di dalam bipartit ini mereka akan mencari ataupun akan persoalan itu akan dicari jalan keluarnya melalui win-win solution. Ketika misalnya tidak ditempuh penyelesaian di bipartit ini, bakalan naik ke tahap berikutnya. Itu kita kenal dengan istilah tripartit. Tripartit ini mediasi juga, cuma dia melibatkan pihak ketiga. Misalnya di sini adalah dinas ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya kita di PHK, kita sudah melakukan upaya mediasi dengan pengusaha itu, pimpinan perusahaan itu, namun misalnya tidak dihiraukan, maka kita bisa menyurati dinas ketenagakerjaan untuk meminta untuk dilakukan tripartit. Nanti dinas tenaga kerja akan memanggil si pengusaha dan si pekerja, maka melalui upaya tripartit itu kita akan dimediasi lagi. Nah, melalui mediasi itu nanti akan keluar yang namanya suatu rekomendasi. Nah, rekomendasi dari dinas ketenagakerjaan itulah yang nanti akan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya rekomendasi itu pun tidak diindahkan, maka tahapan yang berikutnya adalah melalui gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini adalah pengadilan yang khusus di bawah naungan daripada pengadilan umum. Ini terletak di ibu kota provinsi tempat mana perusahaan itu berada. Misalnya kita bekerja di Sidimpuan, ketika ada gugatan PHI, kita ajukan di Medan misalnya sebagai ibu kota. Namun setelah kita tidak menerima hasil itu, kita bisa melakukan upaya hukum kasasi. Jadi dalam upaya hukum industrial ini hanya ada satu upaya hukum, yaitu kasasi, tidak ada banding seperti kasus-kasus perdata pada umumnya. Nah, itulah kurang lebih tahapan bagaimana cara-cara ataupun penyelesaian dalam hubungan industrial. Oke Bang, ini ada satu pertanyaan ya dari rekan raw kita, warga Padang Matinggi. Katanya, bagaimana jika pihak pengusaha tidak hadir ke Disnaker, kira-kira apa langkah yang harus diambil? Jadi begini, nanti itu kan kewenangan daripada Disnaker itu kan. Biasanya Disnaker akan melakukan panggilan selama 3 kali. Tapi lagi-lagi ketika misalnya si pengusaha ini tidak hadir, tidak menanggapi, tentu nanti kan akan keluar rekomendasi dari Disnaker. Rekomendasi itu biasanya ketika tidak hadir kan dari situ nampak ketidakadanya iktikat baik daripada si pengusaha itu. Nah, mungkin rekomendasi inilah yang akan kita bawakan atau kita jadikan sebagai bukti di dalam mengajukan gugatan ke PHI nanti. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, PHI itu akan memutus berdasarkan apa dari hasil rekomendasi si Disnaker ini. Kurang lebih gitulah penjelasannya. Oke, dan sudah di menit ke-56 dari formasi pukul 20 nih Bang Sam, dan boleh disampaikan kesimpulan sebagai closing statement kita. Baik, sebenarnya masalah hubungan industrial ini merupakan sisi hukum yang kalau saya katakan adalah kemanusiaan ya, sehingga penyelesaian dalam persoalan PHI ini harusnya tidak hanya
terpaku terhadap apa yang ada di peraturan perundang-undangan, melainkan harus melibatkan yang namanya hati nurani dan jiwa kemanusiaan. Jadi kita memang harus betul-betul melihat, menilai, dan mengambil keputusan berdasarkan kemanusiaan itu kan. Karena pada dasarnya si pekerja juga kita butuhkan, begitu juga pekerja membutuhkan si pengusaha. Artinya ada hubungan timbal balik, hubungan simbiosis mutualisme. Nah, jadi lebih dalam hal penekanannya ya lebih berdasarkan hati nurani lah. Kalau bisa PHK itu adalah alternatif terakhir lah ya, saya rasa itu. Oke, baik rekan Rau, terima kasih sudah bergabung dengan kita di 105. Dan terima kasih juga buat Bang Samsuri seputar tema kita, penjelasan mengenai tema kita, juga langkah-langkahnya. So, jangan kemana-mana rekan Rau, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.